Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat, أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, karya beliau Riyadhus Shalihin. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis nomor 127. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang begitu sangat banyaknya cabang-cabang iman. Beliau bersabda iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian syu'bah, cabang. Dan semua cabang ini maksudnya adalah amal yang masuk dalam kategori iman, maka semuanya masuk dalam musammal iman. Semua cabang ini dikategorikan termasuk daripada iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling mulia dari cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah dari cabang iman adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan al-haya'u syu'batun minal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan malu adalah salah satu cabang iman. Ibadah ada ucapan, ibadah ada amal jasmani, dan ibadah itu ada ibadah hati. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa semua amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ia termasuk iman. Masuk dalam musammal iman. Karenanya kalimat iman dan Islam dalam agama kita ini adalah dua kalimat yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Para ulama katakan apabila dua kata ini Islam dan iman, muslim dan mukmin, Islam dan iman atau muslim dan mukmin bersatu, maka keduanya berpisah. Dan apabila berpisah, maka keduanya bersatu. Apa maknanya? Apabila kita dapati dalam dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kedua-duanya secara bersamaan, maka Islam memiliki makna tersendiri sebagaimana iman juga memiliki makna tersendiri. Sehingga kalau kita lihat dari hadis maupun dari ayat Al-Quran, tatkala digabungkan dua kalimat ini, maka Islam itu adalah syariat yang berkaitan dengan zahir, sedangkan iman itu adalah syariat berkaitan dengan batin. Karena tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam."
sampaikan kepadaku tentang Islam itu apa. Maka Nabi SAW menjawab tentang Islam dengan rukun Islam yang 5. Dan ini semua apa? Zahir. Pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini ucapan yang bisa didengar oleh seseorang, yang diikrarkan oleh lisan seseorang. Kemudian yang kedua, menegakkan salat. Ini zahir. Kemudian menunaikan zakat. Ini zahir. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Ini zahir. Kemudian melaksanakan ibadah haji. Ini zahir. Amal-amal yang masuk dalam kategori Islam di sini adalah semua amal yang berkaitan dengan zahir. Kemudian tatkala Jibril alaihi salatu wassalam bertanya tentang iman itu apa ya Muhammad? Fa akhbirni anil iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iman yang berkaitan dengan amal batin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan yang ke-6 beriman kepada takdir. Ini berkaitan dengan batin. Jadi tatkala Islam dan iman disebutkan dalam satu hadis atau satu ayat, atau muslim dan mukmin disebutkan dalam satu hadis atau satu ayat, kedua-duanya disebutkan, maka Islam memiliki makna tersendiri dan iman memiliki makna tersendiri. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala contoh dalam Al-Qur'an berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab berkata kami telah beriman. Maka Allah mengatakan kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kalian belum beriman, lam tu'minu, akan tapi katakan oleh kalian kami telah masuk Islam. Ini kedua kalimat disebutkan dalam hadis, berarti iman maknanya adalah keyakinan di hati, sedangkan Islam adalah amal zahir. Ini yang dimaksud dengan apabila keduanya digabungkan dalam satu dalil, maka keduanya berpisah dari sisi makna. Islam memiliki makna tersendiri, iman memiliki makna tersendiri. Namun apabila keduanya berpisah, disebutkan satu dari keduanya dalam satu dalil, maka Islam bermakna iman, iman juga bermakna Islam. Ya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala Nabi SAW bersabda iman dalam hadis yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, memiliki 70 sekian atau 60 sekian cabang. Bisa juga dimaksudkan di sini adalah Islam. Paham ya? Ya, jadi contoh misal Nabi SAW mengatakan yang paling mulia dari amal iman, yang paling mulia dari cabang iman adalah ucapan apa? La ilaha illallah. Pada la ilaha illallah itu iman atau Islam dalam pembahasan yang pertama tadi? Islam. Tapi tatkala iman disebutkan sendiri di sini, maka ia juga mencakup iman disebutkan sendiri, maka ia mencakup Islam. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena jangan bingung tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kadang tatkala ditanya tentang iman, dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu adalah menegakkan salat. Iman itu adalah menegakkan salat. Karena kalau kalimat iman dan Islam disebutkan secara terpisah, maka Islam juga bermakna iman dan iman juga bermakna Islam. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara. Bisa juga diartikan sesungguhnya orang-orang yang muslim saling bersaudara antara sama mereka. Ya, ini pembahasan yang insyaallah bisa kita pahami semua sehingga tidak membingungkan kita dalam beberapa istilah dalam dalil yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cabang iman atau cabang Islam, syariat Islam itu sangat banyak. Ya, orang bisa sampai kepada Allah dengan amal-amal yang dimudahkan Allah ya untuk mengamalkannya. Tidak hanya satu pintu, tidak hanya satu amal saja, tapi banyak amal. Yang kalau seandainya kita melakukan amal-amal tersebut dengan niat ikhlas karena Allah, maka insya Allah kita akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya contoh nyata dari banyaknya amal Islam, banyaknya amal iman yang apabila diamalkan bisa menyebabkan seorang insya Allah masuk ke dalam surga, mendapatkan ampunan Allah dan karunia-Nya, adalah hadis nomor 128, hadis dari Abu Hurairah.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang seorang lelaki di kalangan Bani Israel. Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja. فإذا كلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala seorang lelaki yamshi bi tariq, sedang berjalan di sebuah jalan. Ishtadda alaihi al-'atash. Maka ia kehausan. Ya, di padang pasir ia berjalan kehausan, fawajada bi'ran, kemudian dia dapati satu sumur. Fanazala fiha. Kemudian dia turun, fashariba, kemudian dia minum. Ya, karena sangat haus, summa kharaja. Kemudian setelah selesai minum, turun ke bawah sumur, ia pun keluar. Tatkala ia keluar, ia dapati kalbun, seekor anjing. Yalhathus thara, di mana anjing ini menjilat tanah. Ya, di sini disebutkan yalhath ya'kulu thara, menjilat tanah yang diperkirakan tanah tersebut ada sedikit basah karena kehausan. Ya, minal atas. Jadi dia jilat tanah tersebut, dia jilat pasir tersebut yang dianggapnya atau dia rasakan di situ ada basah demi untuk menghilangkan hausnya. Ini yang dilakukan oleh binatang yang paling najis ini. Karena tidak ada binatang yang paling najis kecuali anjing. Najisnya itu sebagaimana kita maklumi tidak cukup untuk dicuci atau dibersihkan, akan tapi mesti disamak. Ya, idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum fal yaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seekor anjing menjilat bejana salah seorang di antara kamu, maka hendaknya ia mencucinya sebanyak 7 kali. Dan salah satu di antara cucian tersebut hendaknya menggunakan tanah. Ini tidak ada najis seperti ini kecuali pada seekor anjing. Ini binatang yang paling najis. Jadi binatang ini menjilat tanah karena sangat haus, ya, dan dia tidak bisa turun ke sumur tadi. Faqala ar-rajul, maka lelaki tersebut berkata di hatinya, laqad balagha hadzal kalbu minal 'atashi mithla alladhi kana qad balagha minni. Anjing ini merasakan kehausan sebagaimana aku rasakan tadi. Ya, fanazal al-bi'ra. Maka ia pun bergegas turun lagi ke dalam sumur tadi. Dia buka khuffahu, sepatu yang terbuat dari kulit. Khuff, sepatu yang terbuat dari kulit. Yang biasanya dahulu ini dipakai oleh musafir. Ya, dipakai oleh musafir. Dan khuff ini punya hukum tersendiri dalam wudu. Dan sebagian para ulama mengkiaskan khuff ini dengan kaus kaki. Ya, mengkiaskan khuf ini dengan kaus kaki. Karena seorang yang memakai khuf, ya, dahulu ditetapkan oleh syariat, tatkala membasuh kaki cukup mengusap atasnya saja. Kalau dia musafir, maka waktunya diberikan 3 hari, 3 malam. Kalau dia mukim, diberikan waktu untuknya mengusap atas khufnya itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Dengan catatan tatkala ia memakainya, ia dalam kondisi suci, tidak sedang berhadas, kemudian dia mengusapnya hanya di hadas kecil, kalau hadas besar seperti janabah dan yang lainnya, maka ia harus membukanya. Ini khuf. Jadi ia turun lagi, ia buka sepatu kulitnya, ya, famala khuffahu, dan ia penuhi sepatu kulitnya dengan air, ya, summa amsakahu bifihi. Kemudian dia naik ke atas, dia bawa
Dia tidak membawa bejana, dia tidak membawa tempat. Dia berinisiatif untuk membuka sepatunya, kemudian dimasukkan air ke dalam sepatunya, kemudian dia bawa ke atas, kemudian dia pegang anjing tersebut, ya, kemudian dia beri minum. Hatta raqiya fasaqal qalb. Dia pun naik ke atas, kemudian dia beri minum anjing tersebut. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fasyakarallahu lahu faghafaralah. Maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Ya, Allah bersyukur kepadanya dan Allah mengampuni dosanya. Artinya disyukuri perbuatannya berarti Allah membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, karena salah satu di antara nama Allah Tabaraka wa taala adalah Asy-Syakur, zat yang maha bersyukur. Maknanya apa? Kita melakukan amal sedikit tapi Allah membalasnya dengan balasan yang baik. Ya, bisa diartikan berterima kasih. Ya, bisa diartikan berterima kasih atas perbuatannya. Faghafaralah, maka Allah mengampuni dosanya. Orang yang dosanya diampuni tempatnya di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat takjub dengan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini, ya, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Inna lana fil bahaimi ajra, ya Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala tatkala kami berbuat baik kepada binatang ternak, kepada binatang, memberi makan, memberi minum? Apakah kami akan mendapatkan kebaikan darinya ya Rasulullah, pahala darinya ya Rasulullah?" Maka Nabi bersabda, "Fi kulli kabidin ratbatin ajrun." Berbuat baik kepada makhluk yang memiliki hati yang bisa dibasahi atau lambung yang bisa dibasahi, maka berbuat baik kepada mereka terdapat apa? Pahala. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dalam riwayat lain disebutkan oleh beliau, fasyakarallahu lahu faghafara lahu fa'adakhalahu Allahul jannah. Allah Tabaraka wa taala bersyukur kepadanya, yang bisa diartikan dengan berterima kasih kepadanya, dan Allah mengampuninya dan Allah memasukkan ia ke dalam surga. Dalam riwayat lain disebutkan bainama kalbun yutifu biraqiyah, ya. Kalimatnya atau redaksi hadisnya agak sedikit berbeda, tapi intinya memberi makan atau memberi minum seekor anjing. Nabi SAW bersabda, tatkala ada seekor anjing yang yutifu biraqiyah, sedang berputar-putar di dekat sumur, qad kada yaqtuluhul atash, hampir saja rasa haus membuat ia mati. Ya, hampir saja mati karena kehausan. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Ya, tatkala anjing tersebut berputar-putar, dia tidak bisa masuk ke dalam. Ya, karenanya sebahagian pensyarah tatkala menyebutkan hadis yang pertama tadi, masuk ke dalam sumur tersebut susah, sehingga sebagian pensyarah mengatakan dia turun ke bawah, dia buka sepatunya, kemudian tatkala dia hendak naik, dia gigit sepatunya sampai naik ke atas. Jadi memang susah masuknya, tidak ada tangganya. Ya, tidak ada tangganya. Maka anjing tadi berputar-putar, dia hendak masuk ke dalam tidak bisa untuk minum. Maka dia berputar-putar dan hampir mati kehausan. Kemudian dilihatlah oleh seorang baghiyun min baghaya Bani Israel. Kondisi anjing ini dilihat oleh salah seorang di antara baghi. Baghiyun min baghaya Bani Israel. Baghiyun artinya penzina. Penzina, seorang yang hidupnya dipenuhi dengan dosa, berlumuran dosa. Jadi bukan sekedar seorang yang berzina, tapi penzina, pelacur. Ini menunjukkan dosanya sangat banyak, karena memang itu dijadikan sebagai kebiasaan dia melakukan perbuatan zina waliyadzubillah. Ia dilihat oleh seorang pelacur dari pelacur Bani Israel. Ya, di zaman itu. Fanaza'at muqaha. Maka ia pun membuka sepatunya, sepatu yang dipakai untuk maksiat. Fastaqat lahu bihi. Maka dia memberi minum anjing tersebut, ya, dari air yang ada di sumur tadi, dia beri minum, ya. Dalam sebagai riwayat dia adalah seorang wanita,
fasaqathu faghfira lahu bihi. Maka ia kemudian memberi minum anjing tadi, dan dengan kebaikannya memberi minum anjing yang kehausan tadi, hampir mati karena kehausan, maka Allah ampuni apa? Dosanya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimasukkan oleh hadis dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya, seorang hamba, seorang lelaki, dalam sebagian riwayat seorang pelacur, wanita pelacur masuk ke dalam surga karena memberikan minum seekor anjing. Sebenarnya rahasianya apa? Sebagian para ulama ya menjelaskan bahwa rahasianya sebenarnya pertama tentunya amal kebaikan, yang kedua keikhlasannya tatkala melakukan amal saleh tersebut. Karena Syekh Ibnu Utsaimin tatkala mensyarah hadis ini, beliau di akhir riwayat menyebutkan niat, menghadirkan niat dalam melakukan amal saleh. Ya, menghadirkan niat dalam melakukan amal saleh. Karena beliau akhiri syarah beliau dengan menyebutkan sebuah perkataan yang sangat masyhur dari Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan betapa banyak amal yang besar kemudian menjadi kecil tatkala diamalkan disebabkan niat. Dan betapa banyak amal yang kecil tatkala diamalkan menjadi besar di sisi Allah juga karena niat. Ini amal sepele. Amalia adalah amal sepele. Memberi minum bukan memberi minum saudara, bukan memberi minum teman, bukan memberi minum guru, bukan memberi minum, ya hatta mungkin di kalangan binatang. Bukan memberi minum sapi yang punya harga, yang mungkin disukai dan sebagainya. Ini memberi minum, kita sebutkan tadi, binatang yang paling apa? Najis. Dia beri minum. Tapi rahasianya apa? Guru kita dulu tatkala mensyarah hadis ini, mereka mengatakan rahasianya adalah ikhlas. Karena betapa banyak orang-orang yang memberi minum, bukan anjing, bahkan lebih dari itu. Binatang yang lebih mulia dari anjing. Bahkan bukan binatang, manusia. Tapi tidak masuk surga. Apa rahasianya? Keikhlasan. Rahasianya keikhlasan. Jadi tatkala melakukan satu amal, yang membesarkan amal tersebut adalah ikhlas. Tidak mengharapkan apa-apa dari amal tersebut, kecuali hanya mengharapkan ridha Allah. Dan kemudian tatkala kita renungkan hadis yang mulia ini, ya, hampir kita bisa pastikan orang yang dalam kondisi di tempat yang tidak ada siapapun, kemudian dia berinisiatif melakukan satu kebaikan, hampir bisa kita pastikan bahwa niatnya adalah ikhlas karena Allah. Siapa di antara kita yang menyingkirkan satu gangguan di jalan untuk supaya terkenal misalnya, atau memberi makan seekor anjing yang berada di tengah hutan misalnya supaya terkenal? Tidak. Biasanya kita melakukan itu karena murni ingin membantu, ada sebuah sifat kasih sayang di hati kita dan kita ingin berbuat baik agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaik untuk kita. Inilah rahasia kenapa kemudian Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosanya dan Allah memasukkan ia ke dalam surganya Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan. Ya, keikhlasan. Sehingga tatkala sebagian ulama ditanya, "Beri saya nasihat dalam amal." Dia mengatakan, "Jaga keikhlasanmu." Itu saja nasihatnya. Karena amal apapun kita pahami, tatkala dilakukan, sekalipun amal tersebut amal yang sangat mulia di sisi Allah, tapi kalau tidak ikhlas nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kelak kami akan perlihatkan kepada mereka semua amal yang mereka kerjakan dalam kehidupan dunia. Kemudian tatkala tidak ikhlas, kami jadikan amal tersebut haba'an mantsura. Bagikan debu yang berterbangan. Tidak ada gunanya. Debu yang kita lihat dalam pantulan cahaya dari sebuah lubang yang ada dalam satu ruangan. Itulah haba'an mantsura. Di pagi hari, tatkala kita berada di rumah, kemudian kita lihat dari jendela ada pantulan cahaya masuk ke dalam. Kemudian di dalam cahaya tersebut ada debu-debu yang berterbangan, itulah haba'an mantsura. Artinya amal kita kalau tidak ikhlas tidak berguna sama sekali. Makanya ikhlas, ya, ikhlas.
Sekalipun mungkin hanya remeh, sekalipun mungkin hanya sedikit, tapi kalau ikhlas nilainya sangat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Rabb yang Maha Syakur dan dia tidak memberi balasan kecuali amal yang dilakukan karenanya. Kalau ada amal karena selain dia atau mungkin karena Allah tapi dicampur adukan dengan karena selain Allah, maka Allah tidak akan terima. Saya kata Allah, aku kata Allah, sebaik-baik orang yang bekerja sama. Ya, ini pernah kita sebutkan. Jadi kalau seandainya ada orang beramal karena aku, kemudian dia ikut sertakan karena selain aku, semuanya kuberikan untuk selain aku. Aku tidak akan ambil. Aku tidak akan ambil bahagian apapun dari amal itu. Walaupun ada niatnya untuk aku. Tapi kalau dia ikut sertakan untuk selain aku, kuberikan kepada selainku semuanya. Tidak akan aku ambil. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi rahasianya apa? Ikhlas dalam beramal. Kata beliau. Karena betapa banyak amal besar dibesarkan karena niat dan betapa banyak amal besar dikecilkan karena niat dan betapa banyak amal yang kecil dibesarkan karena niat. Dan kita tidak tahu para ikhwah, mana amal kita yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Salat amal besar, tapi mungkin salat kita tidak menjadikan kita masuk surga. Ya mungkin hanya memberi kebahagiaan di hati seorang yang beriman, itu pula yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Kita tidak tahu. Maka berjuang melakukan amal apapun yang bisa kita amalkan. Mengikhlaskan amal tersebut karena Allah. Kita berharap kita bisa selamat tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita lihat tatkala para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lana fil bahaimi ajra." Ya Rasulullah, apakah tatkala kami berbuat baik kepada binatang, kami mendapatkan apa? Pahala. Maka Nabi mengatakan, berbuat baik kepada setiap makhluk yang memiliki hati atau lambung yang bisa dibasahi, maka ada pahala. Jadi kalau makhluk punya lambung, kita berbuat baik kepadanya, kita dapat pahala. Ya, tapi kalau makhluk yang tak punya lambung, ya tidak ada pahalanya. Contoh apa? Kasih minum bunga. Ada nggak pahalanya? Nggak ada. Ada nggak bunga lambungnya? Hah? Nggak ada ya? Sepakat kita? Sepakat. Nggak ada lambung. Sekedar mungkin hobi. Ya, dan sebagainya. Tapi kalau dia makhluk ciptaan Allah yang punya lambung yang bisa dibasahi, kemudian kita berbuat baik kepadanya, kita dapat apa? Pahala. Maka sebaliknya, kalau kita berbuat jahat kepada makhluk yang punya lambung ini, kebalikannya kita juga berdosa. Ini adalah Islam. Jadi jangankan berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada binatang saja dapat pahala. Dan jangankan berbuat jahat kepada manusia, berbuat jahat kepada binatang saja dalam Islam berdosa. Ini agama Islam. Ya. Sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam lewat di rombongan orang Ansar yang kala itu mereka sedang mengarahkan atau sedang menuntun unta-unta mereka untuk mengangkut barang-barang. Karena angkutan mereka saat itu adalah unta. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian, ya, karena mereka bertemu dengan Nabi, mereka berhenti, kemudian Nabi SAW mendekati mereka dan mendekati unta tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada pemilik unta, pemilik angkutan unta tadi, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, bertakwa kalian kepada makhluk ini. Karena sesungguhnya dia mengadu kepadaku, kata Rasulullah, bahwa kalian telah letakkan atau angkutkan di pundaknya barang-barang yang ia tidak sanggup mengangkutnya. Itu luar biasa. Ya, makanya jangan coba-coba menzalimi apa? Binatang. Ya. Main tendang, main pukul saja binatang. Sampai kadangkala ditangkap, kemudian diikat, kemudian ditembak-tembak. Jadi apa? Sasaran tembak. Nggak boleh dalam Islam. Ini tidak boleh dalam Islam. Ini Islam.
mengajarkan demikian. Ya, maka contoh misalnya kita menembak burung boleh tidak boleh. Ya. Selama burung tersebut adalah burung yang halal dan tidak boleh kita menembaknya sekedar dari sasaran kemudian kita buang, tidak boleh. Tembak bismillah kemudian makan, manfaatkan. Ini Islam. Ya. Jangankan berbuat jahat kepada manusia, berbuat jahat kepada binatang saja tidak boleh. Bahkan ketapel tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Dia tidak mematikan. Ya, kata Rasulullah dia tidak apa? Mematikan. Maka ini subhanallah satu hal yang menunjukkan keindahan yang dimiliki oleh agama kita. Yang kita sangat bahagia dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi berbuat baik kepada makhluk yang memiliki lambung yang bisa dibasahi berpahala dan berbuat jahat kepada makhluk yang memiliki lambung juga berdosa. Sampai ada kita dengar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung seekor kucing. Seekor kucing. Dia kurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai mati, masuk neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita siap dan berkeinginan memelihara binatang-binatang yang boleh dipelihara, maka bersiaplah untuk memberikan apa? Makanan dan minuman untuknya. Ya kalau pasangan tidak wajib. Ya kalau pasangan tidak mesti. Ya, tapi kalau makan dan minum harus. Kalau tidak antum beri makan dan tidak antum beri minum dan tetap antum kurung sampai ia tersiksa atau mati, maka antum berdosa dan bisa masuk neraka karenanya. Apalagi mengurung manusia. Nah, ini lebih parah lagi nih. Ya, mengurung manusia tanpa hal yang mesti dia dikurung. Kalau dipenjarakan karena ada sebuah kriminal yang dilakukan, ini berbeda hukumnya. Ini orang tidak salah, dikurung, disiksa. Ya, ini Masya Allah, ini satu perbuatan jahat dalam Islam. Sampai Nabi SAW tatkala berbicara tentang masalah budak yang statusnya boleh diperjualbelikan dalam Islam. Itu saja Nabi sampai berpesan, bertakwa kalian kepada budak-budak yang Allah SWT berikan kepada kamu. Beri makan mereka apa yang kalian makan. Beri mereka pakaian apa yang kalian pakai. Dan jangan bebankan mereka kerja yang mereka tidak sanggup melakukan. Ini pesan Nabi kepada budak. Ya, apalagi kepada pembantu. Coba lihat Nabi SAW kepada Anas. Pembantu beliau, bukan budak. Pembantu Rasulullah SAW. Apa kata Anas? Nabi tidak pernah berkata kepadaku, kenapa kamu melakukan ini? Dan kenapa kamu tidak melakukan? Jadi arti Nabi tidak pernah membentaknya sama sekali. Ya, Nabi tidak pernah apa? Membentaknya. Ini syariat Islam. Jadi jangan, misalnya sekarang tidak ada budak, tapi antum punya pembantu di rumah tangga, yang membantu, pun hari-hari antum marahi. Hari-hari antum marahi. Bahkan lebih parah lagi, pembantu nggak ada, istri yang bekerja, hari-hari antum marahi. Ini lebih parah lagi. Ini lebih parah. Pembantu tidak tidak diberi, hari-hari malah bentaki apa? Istri. Ya, ini Islam, Masya Allah. Dan kita semua sadar bahwa pekerjaan rumah tangga itu berat. Berat. Sampai apa kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala setelah aku menikah dengan Zubair bin Awam, dan Zubair orang miskin. Dia tidak bisa membeli budak untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Sehingga memberi makan kuda Zubair juga saya yang memberi makannya, kata Asma. Sampai tatkala ayahku memberikan kepadaku seorang budak yang membantuku dalam pekerjaan rumah tangga, saya sampai merasa bahwa ayahku telah memerdekakanku. Ini subhanallah. Ini bagi yang mampu cari apa? Pembantu. Kalau istri butuh, kalau nggak butuh ya jangan. Ya, kurangi pengeluaran. Insyaallah ya. Ini sampai Fatimah mengadu kepada Rasulullah karena tangannya lecet. Ya, tangannya lecet. Ngadu kepada Nabi SAW menikah dengan Ali bin Abi Thalib karena Ali juga miskin, tidak bisa mendatangkan membantu. Lecet tangannya, ngadu kepada Rasulullah SAW. Kira Nabi tidak ada. Dia pesan kepada Aisyah, nanti kalau Rasulullah SAW datang, sampaikan ini dan ini. Maka ketika Nabi datang, Aisyah menyampaikan. Tadi Fatimah datang, mohon pembantu.
Maka Nabi mendatangi rumahnya, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka berdua, Ali dan Fatimah, apakah kalian ingin kuberitahu sebuah amal yang jauh lebih baik daripada pembantu? Sebelum tidur, baca Allahu Akbar 34 kali, Alhamdulillah 33 kali, Subhanallah 33 kali. Ini kalau kalian amalkan jauh lebih baik dari pembantu di rumah. Makanya ibu-ibu kalau berat pekerjaan rumah tangga, ya, dan pembantu tidak ada, zikir ini dibaca sebelum tidur, insya Allah Allah bantu kita untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga dengan mudah. Ya, ini kata Rasulullah kan itu. Dan subhanallah, kita laki-laki juga butuh kekuatan ya. Makanya dibaca zikir ini kita diberikan oleh Allah kekuatan. Ya. Jadi ini akhlak Islam. Berbuat baik kepada, jangankan kepada manusia, kepada binatang saja dianjurkan, bahkan dapat pahala. Berbuat jahat kepada binatang ada nilai dosanya, berdosa kita, apalagi berbuat jahat kepada manusia. Ini Islam. Makanya Islam itu indah. Ya, Islam itu indah. Benar yang dikatakan oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.